Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Neng Sarah Yuliani, mahasiswi dari Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6, Institut Al-Masturia Sukabumi, dengan nomor NIM 23111297. Di sini aku ingin mempresentasikan mengenai materi konsep Islamic Entrepreneurship Dakwah dengan mata kuliah Entrepreneurship Dakwah. Bersama dosen yang kita cintai, ada Ibu Hajah Sylvia Rawati MM. Sini aku akan mempresentasikan mengenai konsep Islamic Entrepreneurship Dakwah. Kira-kira teman-teman di sini udah tahu belum apa itu entrepreneurship dakwah? Nah, sebelum aku membahas tentang presentasi aku hari ini, mari kita jelaskan dulu apa yang akan aku sampaikan pada presentasi kali ini. Islam itu bukan sekedar agama ritual, melainkan jalan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi dan juga dakwah. Bahkan dalam sejarah historis masuknya Islam ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang Gujarat. Jadi di situ terdapat aspek dakwah Islam yang mana masuk ke Indonesia. Namun di era modern kali ini, seringkali ekonomi dan juga dakwah menjadi hal yang dikotomi ataupun berseberangan. Karena dianggap menjadi suatu perbedaan antara urusan duniawi dan juga urusan ukhrawi. Aspek ekonomi dalam urusan dunia dan aspek dakwah dalam urusan akhirat. Padahal solusinya adalah Islamic Entrepreneurship Dakwah, yang mana kita meneladani Rasulullah SAW, yang mana zaman dahulu itu beliau sangat jago dalam berdagang dan juga menyebarkan agama Islam. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai rumusan masalah yang ada di dalam presentasi hari ini. Rumusan masalah yang pertama ialah apa sih pengertian entrepreneurship dakwah? Kalian sendiri pun kepo kan dengan apa sih itu? Lalu yang poin kedua yaitu apa sih konsep dasar dalam konteks entrepreneurship dakwah? Jadi, yuk mari kita bahas. Untuk pengertian yang pertama, kita ambil dulu mengenai Islam. Jadi, Islam ini berasal dari kata salima, yang mana artinya keselamatan, dan terbentuklah kata aslama, yang berarti menyerahkan diri, dan islaman, yaitu bentuk masdar dari huruf tersebut. Maka, Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tunduk mematuhi segala perintahnya juga menjauhi larangannya. Islam adalah kumpulan peraturan yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Islam juga menjadi sebuah pedoman hidup. Lalu ada pengertian yang berikutnya. Pengertian berikutnya yaitu membahas entrepreneurship. Jadi, apa sih entrepreneurship itu? Entrepreneurship ini diambil dari bahasa Inggris yang artinya kewirausahaan. Kewirausahaan pertama kali dicetuskan oleh ahli ekonomi dari Prancis yang bernama Richard Cantillon. Adapun di Indonesia, pemahaman ini pertama kali diperkenalkan oleh Suparman Sumahamijaya melalui istilah wira swasta. Wira yang berarti gagah berani, dan swasta sebagai orang yang mempunyai keuletan dan kegigihan. Jadi, entrepreneurship itu apa? Entrepreneurship itu adalah pola pikir dan jiwa yang selalu dinamis dalam dunia bisnis, yang terus berusaha menciptakan kreativitas dan inovasi sehingga menghasilkan pendapatan berkelanjutan dari setiap kegiatan usaha. Seperti telah dijelaskan oleh dosen pengampu kita semua, Ibu Hajah Sylvia Rawati, yang mana entrepreneur atau jiwa pelaku usaha ini harus memiliki pribadi yang mandiri, bertanggung jawab,
kreatif, dan juga tidak mudah menyerah. Lalu, pengertian dari kata terakhir yaitu dakwah. Sebagaimana mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, konteks pengertian ini sering dijelaskan berulang kali dan mungkin rekan-rekan sekelas semua telah lebih memahami apa itu dakwah. Seperti yang telah kita pahami, dakwah berasal dari bahasa Arab. Da'a yad'u da'watan. Jadi dakwah itu diambil dari dasar dari kata da'a, yang artinya bermakna seruan ataupun ajakan. Adapun dalam istilah berarti yaitu dakwah merupakan penyampaian untuk berbuat baik dan meninggalkan keburukan, juga memberitahukan kabar gembira sekaligus peringatan. Dalam Islam, dakwah adalah menyeru manusia pada jalan yang lurus dan diberi petunjuk dalam meraih keselamatan dan keberkahan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, dari ketiga pengertian yang telah aku jelaskan, kira-kira teman-teman udah paham belum apa itu Islamic Entrepreneurship Dakwah? Kalau masih belum paham, oke, mari kita simpulkan dari ketiga pengertian itu. Apa sih itu Islamic Entrepreneurship Dakwah? Jadi, ketika kata kewirausahaan digabung dalam kata Islam menjadi kewirausahaan Islam, maka hal ini dapat diartikan sebagai usaha kreatif dalam menciptakan suatu nilai dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, sehingga dapat dinikmati oleh orang sesuai dengan ajaran Islam. Para pengusaha muslim hendaknya memiliki prinsip bahwa kegiatan bisnisnya merupakan bentuk ibadah yang bertujuan untuk memperoleh berkah di seluruh aspek kehidupan dan tidak membatasi niatnya dalam aspek ukhrawi semata. Nah, jadi kita simpulkannya, Islamic Entrepreneurship Dakwah ialah wirausaha yang berbasis Islam, yang mana di dalam wirausaha itu memiliki tujuan berdakwah. Dapat dipahami, teman-teman? Oke, kalau sudah bisa dipahami, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, pada Islamic Entrepreneurship Dakwah ini punya prinsip-prinsip, di antaranya yaitu ada tauhid atau keimanan kepada Allah, yang mana supaya kita dapat menanamkan dalam diri kita ini bahwa dalam berwirausaha, rezeki itu semuanya diatur oleh Allah. Semua sumber rezeki itu adalah dari Allah. Maka tidak perlu khawatir mengenai untung dan rugi ataupun bagaimana ke depannya. Yang kedua yaitu ada amanah, jujur dan bertanggung jawab. Tidak menipu dan juga bertanggung jawab atas seluruh pihak yang terlibat dalam usahanya. Poin yang ketiga ada adil. Adil dalam setiap transaksi, pembayaran upah yang layak, dan juga membandrol dengan harga yang wajar. Nomor 4 yaitu maslahat. Maslahat yaitu bermanfaat bagi umat. Jadi tidak menimbulkan kemadharatan ataupun kerusakan. Yang kelima adalah tidak riba. Jadi sistem keuangan dan akadnya syariah, karena di sini konsep dasarnya adalah Islamik. Lalu nomor yang keenam adalah halalan thayyiban, halal dan thayyib, yaitu adalah produknya halal dan juga baik. Yang terakhir ada prinsip ihsan, yaitu profesionalisme dan keunggulan dalam bekerja, yang artinya memberi pelayanan yang terbaik. Nah, dari penjelasan pengertian dan juga prinsip yang telah aku coba jelaskan, kira-kira kenapa sih kita di sini membahas entrepreneurship dakwah ataupun Islamic Entrepreneurship Dakwah? Kenapa ya urusan dunia digabungkan dengan urusan akhirat? Nah, ini semua ada historisnya ataupun ada sejarahnya. Nabi Muhammad SAW merupakan suri teladan yang harus dicontoh bagi setiap umat manusia dalam segala hal. Karena beliau telah berwirausaha dari usia 7 tahun. Bahkan di usia beliau yang ke-12,
beliau telah berdagang ke Syam. Lalu pada usia ke-17, sudah memiliki bisnis sendiri. Maka itulah bukti bahwa beliau adalah entrepreneur dakwah nomor 1. Lalu, selain Rasul kita semua, ada juga para sahabat yang unggul dalam bidang entrepreneur ataupun wirausaha. Yaitu diantaranya ada Abdurrahman bin Auf. Beliau merupakan sahabat Nabi yang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang berbisnis ataupun pengusaha. Beliau merupakan pengusaha yang berbanding lurus dengan kemampuan amalannya dan merupakan penyumbang terbesar dalam peperangan. Lalu yang berikutnya ada sahabat Utsman bin Affan, yang mana merupakan sahabat sekaligus menantu Rasulullah SAW dan merupakan pengusaha yang memiliki prinsip terus memberi dan membantu saudaranya karena Allah tanpa berharap imbalan apapun, serta tidak banyak menghitung harta yang dimiliki karena sadar itu semua merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dari tokoh-tokoh historis sejarah yang telah aku jelaskan, sudah jelaskan kenapa entrepreneurship bisa digabung dengan dakwah. Karena berbisnis itu bisa disertakan dengan dakwah ataupun mengajak dan menyebarkan agama Islam. Lalu, implementasi modernnya apa sih? Dakwah itu memiliki beberapa cara ataupun jalan. Yang pertama yaitu dakwah bil lisan ataupun dakwah dengan ucapan. Yang kedua yaitu ada dakwah bil qalam ataupun dakwah secara tulisan. Yang selanjutnya itu dakwah bil hal wa bil qudwah, yaitu dakwah dengan perilaku dan juga akhlak yang baik. Yang terakhir ada jihad fi sabilillah, ataupun kesungguhan dalam mengorbankan harta, tenaga, dan pikiran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka transformasi ini bisa dimulai dari penyampaian pesan moral yang persuasif melalui lisan, yaitu ceramah, atau bahkan diawali dengan sharing ilmu di dalam video yang dapat kita bagikan di berbagai sosial media, bil qalam ataupun dalam konten tulisan ataupun juga kata-kata inspiratif, dan juga jihad fisabilillah dalam mengorbankan harta dan juga tenaga seperti sumbangan dan bantuan ketika ada bencana alam. Nah, maka sebetulnya tanpa kita sadari, entrepreneurship dakwah itu telah dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana dalam berbisnis kita bisa sambil bersedekah dan juga berdakwah. Jadi dalam berbisnis yang baik, kita juga bisa mencontohkan seperti apa sih berbisnis yang baik itu. Maka dari contoh sikap keteladanan itu bisa juga menjadi dakwah sebagai orang yang terpengaruhi. Jadi dalam berbisnis pun, dengan kita berbisnis dengan baik, kita bisa mengajarkan karyawan ataupun rekan kerja kita bagaimana berbisnis yang baik dan juga sesuai aturan ajaran Islam. Tetapi, dakwah entrepreneurship bukanlah bentuk komersial ataupun menjual agama untuk kepentingan materi. Diingat-ingat ya, bukan menjual agama untuk kepentingan materi. Tapi, yang dimaksud adalah proses menyebarkan nilai-nilai Islam untuk mengembangkan umat secara profesional melalui kewirausahaan dengan tujuan kemaslahatan dunia dan akhirat. Seperti doa yang sering kita panjatkan sehari-hari dengan kutipan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, di situ kita berdoa supaya segala urusan dunia kita itu menjadi baik dan juga segala urusan akhirat kita itu menjadi baik. Maka, pemahaman konsep dasar ini menjadi penting bagi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam agar dapat mengaplikasikan dakwah-dakwah bilhal ataupun jalan dakwah yang lain di era technopreneurship digital saat ini. Nah, sejauh ini dari teman-teman kira-kira ada yang ditanyakan nggak dari pengertian dasar dan juga konsep Islamic Entrepreneurship dakwah ini?
Bila ada yang ingin bertanya ataupun berdiskusi mengenai konsep dasar dan juga pengertian-pengertian, silahkan untuk sharing. Ayo! Ataupun teman-teman online semua bisa berdiskusi lewat kolom komentar di samping ini. Oke, alhamdulillah presentasi hari ini aku cukupkan sekian. Maka dengan berakhirnya presentasi ini, aku ingin mengambil kesimpulan ringkas. Islamic Entrepreneurship Dakwah adalah integritas antara kreativitas bisnis dengan nilai syariah sebagai bentuk dakwah dan perbuatan nyata untuk mencapai kemaslahatan umat. Dan wirausaha merupakan wasilah ataupun sarana dakwah yang efektif di era modern untuk membangun kemandirian bangsa tanpa mengabaikan aspek ukhrawi. Cukup sekian materi presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dalam segala bentuk kekurangan saya dalam mempresentasikan. Dan juga terima kasih pada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Haja Silvi Herawati MM, dan juga seluruh rekan-rekan kelas saya yang ada di Komunikasi dan Penyiaran Islam di semester 6 Institut Al-Masteriyah, dan juga seluruh teman-teman online yang telah menyimak dan mendengarkan video saya hingga akhir. Untuk saran-saran dan masukan yang lain dalam presentasi ini, boleh bagikan di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.